tempat ini maupun yang ada di rumah. Jangan biarkan langkahmu berlari dalam perlombaan iman ini diinterupsi oleh sesuatu, baik itu oleh iblis, baik itu oleh orang-orang di sekitarmu, terutama oleh dirimu sendiri. Bangkitkan rohmu hari ini, biar rohmu menyala-nyala, biar rohmu bergelora. Jangan biarkan perjalanan destiny hidup kita digagalkan oleh apapun. Karena rancangan Allah mengenai kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya. Saat kami dengar firman, kami singkirkan setiap roh jahat yang mencuri firman. Suasana hati yang tidak satu frekuensi dengan sorga diluruskan, dan setiap gangguan dari pihak manapun dibatalkan dalam nama Yesus. Kami ada terkoneksi dengan sorga, tempat di mana hamba berdiri dan tempat di mana jemaat berada bukan lagi tempat yang biasa, tapi tempat di mana terkoneksi dengan sorga. Ada tangga naik turun, malaikat sorga bersuka cita karena orang-orang yang sedang terhubung dengan Bapa di sorga ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami mau dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, salam kerajaan. Kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdiri bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 11. Ayo sama-sama kita baca. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, nantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang berangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, ini adalah Lukas. Lukas menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Aku adalah Lukas dan dia menulis bukuku yang pertama ini adalah Injil Lukas. Jadi Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul penulisnya satu orang ya. Tabib Lukas atau Dokter Lukas. Dia penulis yang sama dan penerima dari Kisah Para Rasul adalah Theophilus, sama dengan Injil Lukas. Penerimanya adalah Theophilus. Nah, saya ingin saudara teliti baik-baik di ayat-ayat yang kita baca. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Orang mengenal dengan Ascension Day. Jadi hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini kita rayakan karena saudara, Injil tentang Yesus, hati-hati saudara, ada banyak Injil yang lain sekarang ya. Injil tentang Yesus itu menyangkut 5 pekerjaan Yesus. 5 pekerjaan Yesus. Katakan bersama saya, 5 pekerjaan Yesus. 5 pekerjaan Yesus. Saudara sebutkan bersama saya 5 itu apa? Yaitu Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, dan Yesus akan datang lagi. Ulangi, Injil ini harus utuh 5 ini ya, selain daripada apa yang dikerjakan Yesus. 5 ini adalah pekerjaan Yesus yang menjadi berita Injil, berita kesukaan. Yaitu Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik, dan Yesus akan datang lagi. Haleluya. Ada orang percaya Yesus lahir, ya, baik. Tapi mereka tidak percaya Yesus mati. Mereka tidak percaya Yesus bangkit. Mereka juga tidak percaya Yesus naik. Tapi mereka percaya Yesus akan datang lagi. Jadi cuma lahir dan akan datang. Tapi mati dan bangkit mereka tolak. Jadi apakah ini sama dengan Yesus yang kita imani? Jelas tidak sama ya. Nama boleh ada kemiripan, cerita lahirnya boleh mirip, tapi kalau unsur mati, bangkit, naik ini tidak ada, maka ini adalah satu berita Injil yang lain yang Paulus bilang pada jemaat Galatia. Hati-hati saudara, jangan sembarang mempercayai kalau sebuah ajaran ada Yesus pasti Kristen, belum tentu. Sebab ada ajaran mengenai Yesus, ada ajaran mengenai Hamasia, Yesua Hamasia, tapi yang dipercaya adalah Yesus yang lahir saja. Tetapi Yesus yang mati tidak diakui, Yesus yang bangkit tidak diakui, Yesus yang naik tidak diakui, dan Yesus yang datang lagi diakui. Jadi utuhnya berita Injil, ulangi saudara, ada berapa? Ada 5. Oke. 5 itu apa saja? Lahir. Terus? Mati. Terus? Bangkit, terus naik, terus akan datang lagi. Sekarang ada satu komunitas yang mirip dengan Kristen dan mereka mengajarkan Yesus itu sudah datang. Yesus itu sudah datang, padahal Yesus punya kedatangan. Saudara-saudara, ada kedatangan di awan-awan ya. Ada kedatangan memang semua mata akan melihat. Jadi Yesus tidak datang sembunyi-sembunyi untuk kedua kali. Yesus akan datang secara general. Dari semua mata, bahkan yang pernah menombak Yesus waktu salib, lambung Yesus akan melihat dia. Jadi kalau saudara mendengar ada satu komunitas yang mengajarkan bahwa Yesus itu sudah datang, bahkan lebih parah lagi, Yesus sudah datang dalam jenis kelamin seorang wanita. Jadi jangan sampai saudara percaya, dan ada sekian banyak video-video yang disebarkan. Dan isinya adalah mempertanyakan berita Injil itu. Sehingga kedengarannya baik, kedengarannya benar. Saya sudah share di WA, dan apa yang saya sudah share itu khusus untuk keluarga besar GBI Tiberias New Life Manado. Perhatikan, jangan sembarang konsumsi ajaran
Tidak semua Yesus yang dikatakan di YouTube itu Yesus yang kita kenal. Saya kasih contoh simpel. Orang Manado tahu ya. Satu waktu, ini sebuah contoh kesalahan geografis. Satu waktu kami naik perahu dari Tondano. Kemudian kami melewati Danau Tondano. Setelah itu kami mendarat di Ratahan dengan perahu kami. Saudara orang Manado tahu persis Tondano? Danau Tondano? Nah, saya tanya, apakah perahu bisa merapat ke Ratahan? Tidak bisa. Hanya sampai paling jauh Kakas. Ya, Kakas di Tasuka Kawin Kakas. Di situ sudah paling jauh. Tidak ada perahu sampai Ratahan. Nah, di Injil Barnabas, dia itu mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga catatan geografis yang salah. Bahwa waktu itu kami dari Tomohon. Dan dari Tomohon kami naik ke Manado. Tomohon naik ke Manado. Mana yang benar? Tomohon naik ke Manado atau Manado naik Tomohon? Manado naik Tomohon. Itu berarti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah tinggal di tanah Kanaan. Ya, ada banyak lagi saudara ya. Jangan sembarang percaya kalau sudah disebut Yesus, ini sumbernya dari sini. No, yang kita percaya ada dari apa yang ditulis dalam 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yahya. Versi orang-orang tua. Jadi jangan sembarang percaya berita tentang Yesus. Sekali lagi saya ulang, berita Injil tentang Yesus ada 5 inti. Yaitu dia lahir. Apalagi? Bangkit. Sorry, mesti berurut ya. Mati. Dia lahir. Mati. Dia mati. Dia bangkit. Dia naik. Dia naik. Dia akan datang. Dan dia akan datang. Bagaimana dia akan datang kalau dia tidak naik? Iya. Jadi kalau ada orang tidak merayakan kenaikan Tuhan, bagaimana dia mau turun sedang naik belum? Ya, tidak ada kenaikan sebelum tidak ada keturunan sebelum kenaikan, betul? Jadi mesti ada dulu kenaikan, baru ada kedatangan turun. Jadi jangan sembarang percaya berita Injil, walaupun ada nama Yesus di dalam berita itu. Karena Yesus yang benar, saudara masih ada lagi bagian yang lain. Tapi saya tekan, Yesus itu 2 hal yang inti padanya. Yang pertama, dia juru selamat. Tapi bukan hanya juru selamat, dia Tuhan, ya. Amen. Dia Tuhan. Juru selamat itu terdapat pada kelahirannya. Juru selamat itu terdapat pada kematiannya, kepada kebangkitannya, kenaikan, dan 5 ini adalah bagian dari juru selamat. Tapi, saudara, kebangkitan Yesus adalah bukti Yesus Tuhan. Nabi yang sehebat apapun, semua boleh hebat, kita hargai. Tapi tidak ada nabi yang hari ketiga bangkit. Tidak ada nabi yang mati hari ketiga bangkit. Tidak ada. Kecuali siapa? Tuhan Yesus. Kecuali Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bangga memiliki Tuhan Yesus. Amin. Dan dia sudah ke sorga. Semua orang percaya dia naik ke sorga karena ada saksi mata ya. Ada orang bilang saya melihat Tuhan tapi tidak ada saksi mata. Cuma sendiri ya. Kemudian berita-berita tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, itu semua ada saksi mata. Jadi cerita tentang Yesus bukan isapan jempol. Ada orang yang bilang saya bertemu Tuhan, oke, secara pribadi tapi tidak ada saksi mata toh. Ada orang bilang saya ke sorga, itu kesaksian pribadi tapi tidak ada saksi mata. Kalau Yesus betul-betul faktual, ada saksi mata. Yesus dimuliakan di atas gunung, dia berubah wajah, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus saksi. Jadi Yesus tidak pernah, saudara, tidak perlu dan tidak boleh saudara ragukan. Karena apa yang ditulis di Alkitab tidak hanya sekedar ditulis secara historis, tetapi secara hukum memiliki saksi mata. Amin. Haleluya. 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 Yesus naik ke sorga memiliki saksi mata. Dan saksi itu sudah kita baca di sini. Tapi saya akan bawa saudara pada pemahaman seperti ini. Saudara tahu enggak, waktu Yesus ke sorga dia ngapain di sana? Dia ngapain di sorga? Nah, saya ingin bagikan pada saudara, ada 2, ayo saudara, ada 2 kata kerajaan di dalam pembacaan kita tadi. Coba kita buka Alkitab, ayo kita barangkali main tebak-tebakan. Ada 2 kata kerajaan yang ada di dalam pasal tadi, pembacaan kita. Coba saudara cari. Ayat 3. Ayat berapa? Ayat 3.
Ayat 3 dan ayat yang ke-11. Lihat baik-baik, ada 2 bahkan 3. Kalau saudara teliti, ada 2 bahkan 3 kata kerajaan di pasal atau di. Di ayat 6 ada. Coba Alan baca ayat 3, Ibu Gembala baca ayat 6. Ada kata kerajaan. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, bicara kepada mereka tentang Kerajaan Allah. kerajaan Allah. Katakan bersama saya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Yang kedua ada di mana? Ayat 3. Tadi Ayat ayat 6, fokus ya, haleluya. Ayat 6 tolong dibaca. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sudah ada berapa? 2. Satu lagi. Dari ayat 1 sampai 11. Memang saudara, yang satu ini tersembunyi di balik sesuatu. Kalau saudara dapat Alfat 1. Di mana ayat itu? Ayat 9. Saya takut jangan saudara tuntut Alfat, saya tunjukkan. Ayat 9. Ayat di mana ada kerajaan itu ada di ayat 1. Oh, di atas. Di atas. Di mana kata kerajaannya? Begini, hai Theophilus, sudah tahu? Theophilus itu adalah pejabat kerajaan Romawi. Orang besar di kerajaan Romawi. Jadi ada 3 kerajaan di sini. Kerajaan Allah, kerajaan Israel, dan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu adalah mimpi dari Nebukadnezar. Dia mimpi ada patung, kepalanya dari emas, dadanya dari tembaga, kemudian dari perak, kemudian dari tembaga, kemudian paling bawah ada besi, kemudian ada besi bercampur tanah. Kerajaan pertama adalah Babel, kerajaan kedua adalah Persia, kerajaan ketiga adalah Yunani, yaitu Alexander the Great, Alexander Agung. Kerajaan keempat adalah Romawi, dan kerajaan terakhir sekarang adalah kerajaan yang terdiri dari besi dan tanah. Dan bukan karena campur tangan manusia, ada sebuah batu yang jatuh dan menggelinding dan menghancurkan patung Nebukadnezar. Kerajaan-kerajaan itu termasuk kerajaan terakhir adalah kerajaan Romawi. Dan batu itu menghancurkan seluruh kerajaan yang dilambangkan dari patung Nebukadnezar. Kemudian kerajaan itu menjadi seperti gunung membesar, dan itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Saudara, ada satu kerajaan yang Tuhan bangun. Sebenarnya Tuhan tidak pengen ada raja di situ, tapi karena orang-orang ini paksakan supaya mereka seperti orang Amon, orang Moab, orang Amalek, orang Edom memiliki raja, maka mereka juga meminta supaya ada raja. Padahal Tuhan pengen Tuhan jadi raja langsung. Itu terjadi ketika orang Israel meminta raja, dan Tuhan memberikan Raja Saul. Tetapi isi hati Tuhan terdalam adalah Tuhan pengen Tuhan langsung jadi raja. Tuhan langsung jadi raja. Itu sudah terjadi di padang gurun, sudah terjadi di zaman hakim-hakim, sudah terjadi zaman Yosua, sudah terjadi di zaman Samuel. Tuhan pengen dia saja yang menjadi raja. Tetapi karena dipaksakan, maka Tuhan mengizinkan ada raja. Itu sebabnya mulai ada Raja Saul. Dan Tuhan bermaksud, saudara, kerajaan yang batu yang telah meruntuhkan patung Nebukadnezar itu Tuhan bermaksud mempercayakan kerajaan ini kepada kerajaan Israel. Kapan kerajaan itu datang? Masih ingat waktu Yesus mulai melayani, dia mengatakan, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Saudara mungkin bingung, kerajaan sorga dan kerajaan Allah apa bedanya? Dua-dua itu sama. Karena kerajaan sorga dan kerajaan Allah ini karena penerima surat
atau penerima kitab Injil backgroundnya berbeda. Kepada mereka yang berbahasa Yunani dan pada mereka yang orang Ibrani. Jadi saya nanti tunjukkan pada kesempatan yang lain. Tapi keduanya sama. Kerajaan Allah sudah datang waktu Yesus ada di muka bumi dan rajanya adalah Yesus. Inilah dimensi kerajaan yang Yesus bawa, tetapi sudah dengar baik. Dengar baik-baik. Kerajaan Allah ini sebenarnya dipercayakan kepada Israel. Katakan ulangi bersama saya. Kerajaan Allah ini sebenarnya dipercayakan kepada Israel. Ulangi 2, 3. Kerajaan Allah ini sebenarnya dipercayakan kepada Israel. Kerajaan Allah ini sebenarnya dipercayakan kepada Israel. Tetapi ketika Yesus datang, stop saudara, jangan ikuti lagi. Ketika Yesus datang, dia tawarkan kerajaan Allah itu, tapi orang Israel menolaknya. Jadi Tuhan mengambil kerajaan Allah itu dan memindahkannya kepada satu umat yang dipercaya, yang layak atau yang dapat dipercaya untuk mengoperasikan kerajaan Allah yang rajanya adalah Yesus. Nah, ini yang Yesus lakukan pada ayat 3 yang Alan baca tadi. Apa yang dia lakukan? Saudara, setelah Yesus mati, dia bangkit. Pekerjaan penebusan ini disebut Injil keselamatan. Injil keselamatan sudah selesai. Yesus ngomong di kayu salib, sudah selesai. It is finished. Dan dalam bahasa lain, tetelestai. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah lunas, sudah rampung, sudah genap. Itu Yesus lakukan dalam rangka membawa jalan keselamatan, berita keselamatan, Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah Injil yang membuat saudara masuk surga. Tapi Injil kerajaan Allah yang ayat 3 tadi Alan baca, itu yang diberitakan oleh Yesus. Coba baca kembali ayat 3. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ketika Yesus sudah siap-siap mau naik ke sorga, sekarang berita yang dia sampaikan, berulang-ulang kali dia menampakkan diri pada murid. Ini hanya khusus pada murid-murid. Ya, jumlah mereka mungkin paling kurang 120. Nah, pada mereka diberitahu tentang kerajaan Allah. Sama-sama sebutkan bersama saya, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah inilah yang saudara renungkan baik-baik. Yang Petrus tanya, Tuhan kapan? Ya, ayat berapa? 6. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak jawab ya. Tuhan bilang jangan kamu urus itu. Kenapa? Karena ternyata Israel sudah gagal. Dipercayakan kerajaan Allah, tapi mereka menolak. Siapa kerajaan Allah itu? Yesus. Yesus mereka tolak. Saudara sudah terima Yesus hari ini? Haleluya. Haleluya. Yang sudah bilang Yesus, sudah terima Yesus, ketik haleluya. Haleluya. Saya sudah terima Yesus. Saudara lihat di Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 3 ayat 3. Semua orang Yahudi sebagian besar ya, hanya ada oknum-oknum. Di zaman Yesus semua orang Yahudi secara umum, lain hal oknum-oknum. Semua orang itu menolak Yesus sampai Yesus disalibkan. Yohanes pasal 3 ayat 3. Mari kita baca. Arthur tolong. Yohanes 3 ayat 3. Ayo agak cepat. Yohanes 3 ayat 3. Ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Jadi kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, ia tidak dapat apa itu? Tidak dapat Melihat. Perhatikan baik-baik ayat ya. Jangan sampai error.
saudara, jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Jadi orang yang mau masuk, itu pertama harus melihat kerajaan Allah. Dan bagaimana mereka melihat kerajaan Allah? Caranya harus lahir baru. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana? Apa saya sudah lahir baru? Saya sudah berkali-kali jelaskan, pada saat saya dan saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pada saat itu kita sudah lahir baru. Amin. Roh kita baru. Ya? Amin. Kita sudah ciptaan baru. Yes? Yes. Tulis di situ, saya ciptaan baru. Saya manusia baru. Amin. Saya sudah lahir baru. Saya sudah diciptakan kembali. Jadi pada saat saudara terima Tuhan Yesus, aku percaya, aku menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, maka di situ saudara dihitung sudah lahir baru. Saudara lahir baru, dan saudara sekarang matamu boleh melihat kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara sekarang tidak lagi fokus kepada kerajaan dunia, kerajaan Israel, dan kerajaan yang lain, tapi fokus pada kerajaan Allah. Amin. Yes, haleluya. Saya ingin pelan-pelan saudara membuka wawasan kita, bahwa kita sekarang ada di dimensi kerajaan Allah. Sedang apa Yesus di sorga? Saya ingin jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi hari ini mari kita ingat bahwa kita yang percaya, yang sudah lahir baru, kita sudah terima Yesus, kita adalah ciptaan baru, kita sudah menjadi manusia roh yang dilahirkan kembali, kita memiliki benih Kristus. Ya, kita memiliki roh Kristus dalam kita. Kita adalah ciptaan baru, kita adalah gereja, kita adalah benih kerajaan Allah, dan kita adalah orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Di luar itu saudara tidak bisa. Jadi saudara-saudara, Yesus yang sudah saya jelaskan sudah meruntuhkan kerajaan, mulai dari kerajaan Babel, kerajaan Persia, antara Persia dan Yunani, kemudian kerajaan Persia, Yunani, dan yang terakhir Romawi, semua telah dirobohkan, telah diruntuhkan. Sekarang Yesus telah berdiri menjulang tinggi sebagai batu karang yang teguh, dan dia telah mendirikan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu sekarang ada dalam kita. Amin. Ada ayat bilang ada di antara kita, tapi lebih tepat kerajaan Allah ada dalam kita. Amin. Siapa dia? Dialah Yesus rajanya. Amin. Yes. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Yesus ketika naik ke sorga, dia meninggalkan satu mandat pada kita, yaitu mandat kerajaan Allah. Saudara dan saya sekarang adalah anggota kerajaan Allah. Ya, siapa yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita lihat, kalau saudara mau masuk dalam kerajaan Allah, itu ayat 5. Ayat 5, tidak, tolong. Ayat 5. Bisa sah. Yohanes 3. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 5. Ya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleguk-leguk akan diratakan. Ya. Walaupun salah baca, tapi kerajaan Allah memang harus yang lubang-lubang ditimbun, yang lekuk-lekuk diluruskan, Yohanes 3. yang bukit-bukit diratakan. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, haleluya. Haleluya. Saudara mau masuk dalam kerajaan Allah? Amin. Kalau mau lihat, pertama adalah percaya Yesus, terima Yesus, lahir baru. Sekarang mau masuk, saudara harus dilahirkan dari air dan roh. Ini air adalah firman yang menyucikan saudara, dan roh yaitu Roh Kudus. Dia akan membersihkan kita, dia akan cleansing kita, baru kita masuk dalam kerajaan Allah. Sebab tidak ada dalam kerajaan Allah orang-orang yang masih hidup seperti cara orang dunia. Kerajaan Allah terdiri dari orang-orang yang hidup takut Tuhan,
Hidup cinta Tuhan. Nah, pada waktu yang akan datang saya akan bagikan pada saudara bahwa kenaikan Tuhan ke sorga, di sana dia memerintah. Di sana dia memerintah sampai semua musuh-musuh diletakkan di bawah kakinya. Jadi saat ini saudara-saudara, kita sedang berada di satu masa kerajaan Allah sedang beroperasi sejak Yesus naik ke sorga. Jadi fokus kita sekarang adalah perhatikan bahwa kita sekarang sudah ada dalam dimensi kerajaan yang bukan kerajaan Babel, kerajaan Yunani, Romawi, dan lain-lain, dan bukan kerajaan Israel, tetapi kita sedang ada di kerajaan Allah. Amin. Dan di kerajaan Allah ini, saudara, ada satu hal yang ingin sampaikan. Injil keselamatan adalah berita tentang saudara percaya Yesus dan masuk surga. Itu Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan Allah adalah berita tentang engkau yang sudah selamat akan mewarisi bumi. Engkau jadi orang sukses diberkati di bumi, akan menguasai domain-domain di bumi. Dan di kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan menjadi orang-orang penting di kerajaan itu 1000 tahun lamanya. Jadi kalau periode 5 tahun, 200 periode. Dan masa ini adalah ground training. Jadi kita dilatih di gereja, dilatih di berjemaah, dilatih dalam penggembalaan, dilatih di gereja lokal. Jadi saudara ingat Yesus naik ke sorga, nanti untuk turun sebagai raja. Dan Yesus tidak datang sebagai raja, dia memang raja dari kekal sampai kekal. Dan dia nanti datang sebagai raja pada hari dia datang ke kali kedua. Dan kita akan bersama-sama dengan dia memerintah di kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu di bumi, yaitu 1000 tahun lamanya. Amin. Dan sekarang ini gereja lokal, minggu lalu masih ingat gereja lokal adalah? Halo, gereja lokal adalah rumah Allah, tempat beroperasinya kerajaan Allah. Gereja lokal adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah yang beroperasi di gereja lokal sekarang, saudara jangan ikuti teladan kerajaan dunia. Jangan ikuti pola kerajaan dunia. Kalau saudara di minggu lalu saya jelaskan, gereja sekarang berada di dua kerajaan. Gereja yang hidup menurut kerajaan Allah dan gereja yang hidup menurut kerajaan dunia. Gereja yang hidup menurut kerajaan dunia, mau orang rohani tidak rohani, yang penting dia pintar, dia kaya, boleh jadi pelayan. Tapi di kerajaan Allah tidak. Dia miskin atau dia kaya, tapi kalau dia takut Tuhan, dia layak. Amin. Kalau di kerajaan dunia, yang penting saudara pintar, punya uang, punya jabatan, punya koneksi, bisa jadi pelayan. Tapi di kerajaan Allah tidak bisa. Itu yang membedakan lalang dan gandum. Katakan amin. Jadi sekarang kita sedang fokus. Yesus sudah naik, dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja di raja. Dia sebagai raja di atas segala raja. Amin. Dan dia berkuasa di sorga. Haleluya. Dan dia sekarang berkuasa di bumi. Yang kabar baiknya adalah dia berkuasa melalui saudara dan saya. Amin. Dia memerintah melalui saudara dan saya. Jadi apa maksudnya kembali? Sekarang mari ubah mindset kita. Kita bukan orang-orang dunia dengan cara-cara dunia. Kalau orang lain curang, kita jangan. Amin. Kalau orang lain bersungut, kita jangan. Amin. Kalau orang lain hidup dalam kebencian, kita jangan. Kalau orang lain hidup dalam pengeluhan, bersungut-sungut, mengeluh, selalu negatif thinking, kita jangan. Karena kita punya kerajaan itu beda. Kita kerajaan Allah. Kita anggota kerajaan Allah. Kita pemilik sorga. Tapi kita bukan hanya warga sorga, kita akan memerintah bersama Yesus di sorga. Amin. Sorga yang dimaksud adalah masih di bumi ini. Kerajaan sorga tidak hanya di sorga lokasi, bukan hanya nanti yang akan datang, tapi sekarang. Ada orang punya lagu, biar saya miskin di dunia, yang penting kaya di sorga. Di satu sisi benar, supaya kita bisa bertahan dalam penderitaan. Tetapi yang benar adalah kita sekarang adalah tubuh Kristus di bumi. Dan kepalanya ada di sorga. Kepalanya ada duduk sebelah kanan Allah Bapa. Otoritas yang ada pada Yesus ada pada kita. Yesus pernah ngomong,
bahwa apa yang Yesus pernah kerjakan bagi kita yang percaya, kita juga akan mengerjakannya, bahkan jauh lebih besar daripada apa yang Yesus kerjakan. Karena Yesus seorang diri, kita kolektif. Kita bergerak di dimensi modern sekarang. Kita lebih hebat lagi, dalam arti kita punya jangkauan lebih luas lagi sekarang. Saya pesan, halo jemaat GBI Tiberias Julius Manado, kita ada tinggal di bumi yang sama, di provinsi negara yang sama, di kota yang sama, tapi kita tidak boleh memiliki pola hidup yang sama dengan dunia. Kita tidak boleh punya pola hidup cara yang sama dengan kebanyakan orang. Kalau orang-orang lain tidak cinta Tuhan, kita tidak. Haleluya. Kalau orang-orang lain acuh tak acuh dengan Tuhan, kita tidak. Kalau orang lain hanya kalau ada perlu cari Tuhan, kita tidak. Kita cinta Tuhan sampai langkah yang terakhir. Kita melayani Tuhan apapun yang terjadi, karena kita ada hidup di kerajaan Allah. Dan saya bilang minggu lalu, kerajaan Allah di mana kita tinggal sekarang ini adalah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Dan kerajaan inilah yang memiliki pengawalan super ketat. Sehingga lagu tadi bilang, walau 1.000, 10.000 rebah kiri kanan, itu tidak akan menimpa engkau. Asal engkau ada di kerajaan Allah. Hidup dengan prinsip kerajaan Allah. Hidup dengan ketetapan kerajaan Allah. Hidup dengan menghormati rajanya. Kalau engkau hidup tidak menghormati rajanya, engkau tentu kurang pantas untuk menikmati fasilitasnya. Kalau engkau tidak hidup benar di Indonesia, maka engkau tidak layak menerima fasilitas dari negara ini. Kalau engkau hidup, contoh, warga negara Indonesia, tapi engkau tidak hidup menurut aturan Indonesia, tapi engkau makan di Indonesia, engkau hidup di Indonesia, berarti engkau separatis di Indonesia. Lebih parah lagi kalau disebut teroris. Orang Kristen hidup di kerajaan Allah, makan dari kerajaan Allah, diberkati di kerajaan Allah, sudah seharusnya menghormati rajanya. Sudah seharusnya menghormati ketetapan-ketetapannya. Dan dengan cara ini saudara, kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, maka apapun yang datang, ada pasukan-pasukan khusus yang Allah buat mengawal kita. Ada bala tentara malaikat sorga yang berkemah siang malam menjaga saudara dan saya. Yang paling penting adalah sadari ada di mana kita sekarang. Kita bukan di kerajaan Babel, karena Babel sudah runtuh. Kita bukan di kerajaan Persia yang hebat, karena Persia, Ahasveros dan lain-lain sudah runtuh. Kita tidak hidup di zaman Yunani, di mana Alexander the Great berjaya. Kita tidak hidup di zaman Romawi, di mana Pompes dan saudara-saudara, salah kata, di mana ada kaisar-kaisar yang sangat terkenal, ada Jenderal Titus yang pernah menghancurkan kota Yerusalem. Kita tidak hidup di zaman itu, karena semua kerajaan itu telah runtuh. Ada kerajaan besar di Indonesia, Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Singosari, dan lain-lain tinggal sejarah. Tetapi kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang adalah kerajaan Allah. Kerajaan Yesus yang rajanya masih ada, bahkan akan ada untuk selama-lamanya. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia bersama Bapa, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia sedang menanti satu momen sampai semua iblis di muka bumi ini ditaruh di bawah kakinya. Kaki Yesus siapa? Kita adalah tubuhnya. Kita adalah kakinya. Sekarang kita akan bertindak dan menginjak menginjak iblis di bawah kaki Yesus. Dan inilah tugas kita di dunia, tugas kita sebagai gereja. Dan bagaimana kalau kita menginjak iblis, kalau kita hidup seperti iblis? Bagaimana kita melawan iblis kalau kita hidup menurut pola dia? Bagaimana kita bisa mengalahkan iblis, menguasai domain-domain? Saudara, di waktu ke depan saya akan bicara tentang domain. Ada 7 gunung yang masih dikuasai oleh dunia dan iblis. Gunung pendidikan, gunung ekonomi, gunung politik, gunung keluarga, gunung pelayanan, gunung entertainment. Ada 7. Dan hampir setiap orang Kristen yang masuk di situ tak gulung, tak lipat, palaka. Kenapa? Karena mereka bawa bukan prinsip kerajaan Allah, tapi mereka bawa prinsip kerajaan Allah. Maka domain-domain ini, area-area iblis akan dipersempit ruang geraknya, karena makin banyaknya orang yang hidup dengan gaya hidup orang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan minum.
Kerajaan Allah soal sukacita oleh Roh Kudus. Yes. Kerajaan Allah bukan karena kata-kata, Ya. tapi terdiri dari kuasa. Amin. So akan hidup berbeda. So punya otoritas. Iblis akan tidak diusir, malah lari melihat saudara. Karena hari ini Yesus ada di sorga. Amin. Dan Haleluya. otoritasnya dia turunkan pada kita. Yes. Melalui Roh Kudus yang turun. Ya. Roh Kudus haleluya. dalam kita adalah agen kerajaan Allah. Yes. Membuat kita punya power. Amin. Kita punya dunamos atau dunamin. Kita punya kekuatan. Yes. Yang kekuatan Haleluya. itu ada dalam kita sekarang. Halo, Amin. aktifkan saudara punya roh. Bahasa roh adalah agen Yes. dan sinyal-sinyal internet ke sorga. Sudah terkonek dengan sorga. Yes. Dan hari ini Yesus ada di sorga. Tapi rohnya ada dalam kita. Amin. Yesus ada di sorga. Dia memerintah dari sana. Tetapi rohnya dalam kita. Dan Amin. kita akan menang. Bahkan kita lebih dari orang-orang yang menang. Oh, haleluya. Siapkan diri saudara. Sebab orang yang masuk dalam kerajaan Allah akan dibersihkan oleh firman dan roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya minta bantuan Ibu Gembala akan berdoa. Haleluya, mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Kristus telah disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Saudara, benih firman Tuhan sedang ditabur di setiap hati kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan lagi mengingat dan merayakan. Kami mengetahui bahwa Engkau telah bangkit Tuhan. Dan Engkau telah naik ke sorga. Engkau sedang bertakhta dalam kerajaan sorga. Engkau adalah Raja kami Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Yang memerintah langit dan bumi ini. Engkau ada di mana-mana ya Tuhan Yesus. Dan kami umat-umat Tuhan sedang menghormati Engkau di tempat ini. Kami semua sedang meninggikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan Allah ada di rumahmu Tuhan. Ada di gereja Tuhan. Dan ada di dalam hidup kami. Kerajaan Allah sedang beroperasi bagi kami. Sedang beroperasi bagi gereja Tuhan ini. Engkau Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Oh Roh Kudus, Engkau ada di sini. Engkau sedang melawat kami jemaat-Mu. Engkau sedang melawat kami umat-umat Tuhan. Kerajaan Allah telah disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi Raja kami. Oh haleluya, haleluya. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga hidup dalam rumah-Mu, dalam kerajaan-Mu. Kami akan terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami akan terus menghormati Engkau. Kami akan terus menghargai Tuhan kami yang hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan ini, Bapak Gembala kami Tuhan, yang Engkau telah percayakan berita Injil Kerajaan Allah disampaikan bagi kami semua. Disampaikan untuk jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GBI Tiberias New Life, dan semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau yang menanamkan benih itu, benih kebenaran firman di setiap hati kami. Oh Roh Kudus, berkaryalah Engkau bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan ini akan bertumbuh di setiap hati kami. Akan menjadi dewasa roh kami Tuhan. Roh Kristus yang ada di dalam hidup kami akan semakin menjadi dewasa. Roh kami